merasa hebat kalau saudara itu mampu. Karena kekristenan itu terbalik. Kalau dunia memang kamu harus hebat. Tapi kekristenan balik. Tuhan tidak tertarik untuk menggunakan orang yang merasa hebat dan kuat. Tuhan selalu menggunakan orang yang lemah. Kenapa kok Tuhan selalu pakai orang yang lemah? Karena sampai kita sadar betapa lemahnya dan rentannya diri kita, kita tidak akan pernah memahami cukupan Tuhan. Justru saat kita sadar bahwa kita tidak memadai, kita tidak berguna, di situ Tuhan bisa membentuk dan memakai kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak memberikan apa, mana, atau di mana. Baliknya Tuhan memberikan siapa. Siapa itu? Tuhan memberikan dirinya sendiri yang akan menyertai Gideon. Dan itu cukup. Siapa yang akan Israel layani? Tuhan atau Baal? Ini juga berlaku sama kita. Siapa yang saudara layani? Tuhan atau berhala kita? Hari-hari ini halanya bukan Baal. Halanya bisa uang, halanya bisa kesukses, bisa pekerja, bisa keluarga, apapun itu. Siapa yang saudara layani? Saya berdoa supaya saudara layani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Inti ujian bulu domba dan embun tadi bukanlah tentang meminta tanda dari Tuhan untuk membuat keputusan. Bukan. Namun tentang jaminan bahwa Tuhan akan hadir di tengah ketakutan dan keraguan. Ini seperti suatu ungkapan, Tuhan, aku percaya, namun tolong bantu aku dalam ketidakpercayaanku. Tahukah saudara, Tuhan telah memberikan jaminan dan jawaban atas ujian bulu domba yang paling utama, yaitu siapa? Anak domba Allah, namanya Yesus Kristus. Setelah kepada karya salib Kristus, di dalam Kristus kita memiliki hal yang jauh lebih baik untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita daripada tanda supranatural apapun. Mengapa? Bagaimana mungkin kita memiliki sesuatu yang jauh lebih baik daripada tanda supranatural apapun? Karena kalau Tuhan hanya janji menyertai Gideon dengan memberi embun, dengan memberi basah di tanah dan mengeringkan bulu domba, sang anak domba Allah berinkarnasi. Kalau sudah perhatikan di salib, Kristus yang tak terbatas menjadi terbatas. Kristus yang terkuat menjadi yang terlemah. Kristus yang termulia direndahkan. Yang empunya kuasa dilucut dan disiksa. Sang roti mengalami kelaparan. Sang air mengalami kehausan. Yang suci menjadi dosa. Yang paling erat dengan Bapa mengalami keterpisahan dengan Bapa. Makanya dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang immortal rap murka Bapa jalani maut. Namun Kristus bangkit mengalahkan maut. Ya, kita yang percaya kepada terima pengampunan, terima apa? Kebenaran, terima apa? Kekudusan, terima apa? Kemuliaan. Bahkan seperti yang tadi kita nyanyikan, menerima kehadirannya. Roh Kudus adalah jaminan. Katakan sama-sama, Roh Kudus adalah jamin. Roh Kudus adalah materai. Katakan sama-sama, materai. Materai. Hingga apa? Kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus telah memungkinkan Tuhan hadir sama dengan kita dimanapun kita berada. Roh Kudus tidak pernah meninggal saudara dan saya. Jadi hari ini saudara sering takut, saudara sering ragu-ragu, itu normal. Tetapi saudara bisa memiliki keyakinan dalam ketakutan. Kenapa? Karena pahlawan kita tidak jauh, pahlawan kita dekat di dalam hati kita.